for the world to feel your love. It's time for the world to receive your grace. It's time that the hope will... Ini mau dibuka. Ini aja ada pengap. Nggak lagi, ini aja ada pengap aku bilang. Wih, keren, ganteng. Lihat bapak Shalom ganteng tuh. Kakak iparnya Gilbert Lumainong ini. Cek set. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom, selamat hari Minggu. Shalom. Selamat datang di rumah Tuhan. Kita bersyukur kalau kita boleh ada di bulan April ini. Semua karena kemurahan Tuhan, amin. Haleluya. Bapak Ibu, saya mengajak setiap kita, mari tanggalkan segala beban. Keadaan mungkin hari-hari ini yang kurang baik. Mari siang hari ini fokus kita hanya memuji menyembah Tuhan. Memberi yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur kami ada di tempat ini. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami mau memuji menyembah Tuhan, naik ke Gunung Kudus Tuhan. Memberikan yang terbaik apa yang kami miliki, pujian penyembahan kami, dan kami percaya ketika nama Tuhan ditinggikan, kami percaya terjadi mujizat, terjadi revival, terjadi kemenangan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus, lawat setiap kami Tuhan. Haleluya. Amin. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian
Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan. Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa. Sungguh kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kehidupan kami sampai saat ini karena anugerah Tuhan. Bahkan kalau kami boleh beribadah di siang hari ini juga karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Biar mulut kami penuh dengan pujian sepanjang ibadah kami Tuhan. Biar hati kami penuh dengan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beracara penuh Roh Kudus di tempat ini. Jamah lawat setiap kami semua Tuhan. Kami gak mau waktu ini hanya berlalu begitu saja. Hanya sekedar ritual saja kami ada di tempat ini. Tapi kami mau sama-sama menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk para pemimpin kami di gereja ini. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. 4 wakil gembala yang ada kami berdoa berkati Tuhan. Kami berdoa buat gembala rayon kami, Bapak Pendeta Yohanes Raja Guguk. Dan juga wakil-wakilnya di rayon 1G, Tuhan juga yang memberkati Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa untuk gembala kami tempat ini, untuk Bapak Pendeta Sabto Edira Harjo, Ibu Endah, Priski dan Elmo, berkati Tuhan. Pimpin, beri kekuatan, kesehatan sempurna untuk para pemimpin kami di gereja ini Tuhan Yesus. Untuk seluruh para koordinator, para ketua-ketua bidang dan seluruh pengerja yang ada Tuhan. Bahkan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan juga yang memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh begitu baik Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan untuk mall di mana kami beribadah ini Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan. Tuhan yang pimpin mall ini Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati mall ini Tuhan. Dari lantai paling tinggi sampai basement paling bawah. Kami berdoa hadirat-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Tuhan beracara Tuhan Yesus atas tempat ini Tuhan. Tuhan pimpin Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk manajemen yang ada. Yang terus membantu kami di dalam pergerakan di gereja ini Tuhan. Tolong campur tangan Tuhan Yesus. Jamah setiap mereka Tuhan Yesus. Tuhan yang pimpin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau begitu baik buat setiap kami. Berkati wilayah kami Tuhan di tempat ini, di mana jemaat-jemaat dan pengerja-Mu tinggal Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati Tuhan Yesus. Biar ada damai sejahtera, ada sukacita, keamanan, dan ketentraman Tuhan berikan Tuhan. Dan pada akhirnya kami akan berdoa buat bangsa negara kami tercinta Indonesia. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita memberkati bangsa kita Indonesia. Bukan kebetulan kami ada di bangsa ini Tuhan. Bukan kebetulan kami diberkati di bangsa ini Tuhan. Karena itu Tuhan, siang hari ini dari lantai paling tinggi ini kami berdoa, Shalom Indonesia. Diberkati Indonesia. Ekonominya diberkati, kesehatannya diberkati, pemerintahnya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk presiden kami, wakil presiden yang ada, segenap jajaran dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan di bangsa ini. Berkati Tuhan Yesus, biar keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan hikmat daripada-Mu Tuhan. Dan biar roh yang takut akan Tuhan berikan lebih lagi atas pemimpin kami di bangsa ini Tuhan. Bahkan kota kami saat ini Tuhan yang memberkati Tuhan. Terima kasih untuk saudara-saudara kami yang hari-hari ini sedang menjalani ibadah puasa mereka. Kami berdoa Tuhan yang jamah lawat setiap mereka juga Tuhan. Biar mereka mengerti akan kebenaran, mengerti akan kasih Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka. Terima kasih, Kau begitu baik buat setiap kami semua Tuhan. Dan kami siap untuk masuk dalam pelayanan kami. Dan juga ibadah kami di siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap sama-sama katakan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya. 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 Kita bersyukur kita ada di tempat ini. Mazmur 150 berkata, pujilah Tuhan dengan tari-tarian. Mari menari, meninggikan nama Tuhan. Sebab Dialah yang bertata di atas setiap pujian kita. Amin. Haleluya. Oh, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu.
Kemanapun Tuhan tempatkan hari-hari ini, keadaan apapun yang terjadi, mujizat Tuhan pasti terjadi. Amin. Lihat samping kiri kanan, katakan mujizat terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Kita akan bersama-sama membacakan Pentakosta yang ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang sangat dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita membacakan Mazmur 91. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Silakan duduk kembali. Shalom, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Seperti yang kita tahu, visi Tuhan untuk gereja GBI Gatsu tahun ini adalah tahun paradigma yang baru. Kalau saudara hafal ayat emas kita di Yesaya 43 ayat 18-21, itu berbicara tentang melupakan terdahulu dan tidak memperhatikan yang purbakala. Sedangkan kalau saudara baca Mazmur 77 ayat 12, justru pemazmur mengajak kita untuk mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Jadi, apakah firman Tuhan kontradiksi satu dengan yang lain? Tentu tidak. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan melupakan yang terdahulu dan mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Mari kita membahas tentang hal-hal yang harus dilupakan. Dalam Yesaya 43 ayat 21, tujuan Allah menyelamatkan bangsa Israel dari Babel adalah karena mereka umat pilihan Tuhan dan ditetapkan untuk memberitakan kemasyuran namanya.
Demikian juga di tahun yang baru ini, Tuhan akan menolong saudara dan saya dengan paradigma atau cara-cara yang baru dari segala masalah dan penderitaan, baik itu sakit penyakit, masalah keluarga, pelayanan, usaha, dan sebagainya. Bagian kita sebagai umatnya adalah tidak mengkotak-kotakan Tuhan. Cara Tuhan menolong kita di masa lalu bisa saja berbeda dengan cara Tuhan menolong kita di hari ini. Hal-hal yang terdahulu, walaupun hebat, selama itu menghalangi kita untuk menerima yang baru, hendaknya jangan dijadikan pusat perhatian. Segala keberhasilan di masa lalu jangan diingat-ingat lagi, karena Tuhan masih memiliki hal-hal yang baru dan yang lebih besar bagi kita di hari-hari yang akan datang. Selanjutnya, tentang hal-hal yang harus diingat. Pertama, kita perlu mengingat kasih dan kuasanya. Mazmur 77 ayat 12-13 berkata, "Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu." Belajar dari pemazmur, dalam kondisi kesusahan dan penuh penderitaan, dia mengingat-ingat kasih dan perbuatan Tuhan. Apa hasilnya? Harapan pemazmur kembali bangkit. Penderitaan berubah menjadi pengharapan kepada Allah yang hidup. Dia mengakui bahwa Tuhan itu sangat besar dan berkuasa. Percaya bahwa perjanjiannya tetap turun-temurun dan yakin Tuhan akan melepaskan umatnya dari penderitaan seperti yang terjadi di zaman Musa dan Harun. Dan pada akhirnya pemazmur sampai pada kesimpulan di dalam Mazmur 77 ayatnya yang ke-14. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Saudara, dalam hidup ini terkadang Tuhan juga izinkan kita mengalami penderitaan yang berat, baik masalah keluarga, sakit penyakit, keuangan, dan akibatnya kita malah melakukan kekeliruan, yakni mempertanyakan kasih Tuhan. Masalah dan penderitaan boleh datang, tetapi biarlah kita tetap mengingat-ingat kasih dan kuasanya. Karena Tuhan yang menolong saudara di masa yang lampau adalah Tuhan yang sama yang akan menolong saudara di tahun ini dengan cara dan pola yang baru. Kedua, kita perlu mengingat kasih setia dan kebaikannya. Mazmur 103 ayatnya yang kedua, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Orang percaya kadang-kadang diizinkan Tuhan mengalami penderitaan yang sangat berat, dan seringkali seperti pemazmur juga mempertanyakan kasih Tuhan. Namun, jika kita terus berfokus kepada penderitaan, maka kita akan kehilangan sukacita dan iman kita akan menjadi lemah. Oleh sebab itu, hendaklah kita tetap berseru kepada Tuhan, sambil terus mengingat kasih setia dan kebaikan yang Tuhan perbuat untuk kita di masa yang lalu. Pengalaman masa lalu itu akan meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, sekalipun kita dalam penderitaan. Dia adalah Immanuel yang selalu menyertai kita, dan gembala yang baik yang memelihara seluruh kehidupan kita, bahkan ketika kita melewati lembah kekelaman. Di tahun paradigma yang baru ini, Tuhan akan menolong kita dengan cara yang baru. Bagian kita adalah mengingat akan kuasa, kasih setia, pertolongan, dan kebaikan Tuhan. Hanya pada Tuhan sajalah pengharapan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita masih tetap memuji menyembah Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi bersama-Mu Tuhan. Kami mau tenggelam di hadirat Tuhan lebih dan lebih lagi. Siang ini kami mau fokus hanya masuk menyembah Tuhan. Siang ini kami mau fokus datang ke tempat ini untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Oh Rama karala parala. Shankarala parala parala parala. Oh Raba karala parala parala. Jesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus,
ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku. Amin. Katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan, kami buka hati kami siang ini Tuhan. Kami buka hati kami hanya untuk menyembah-Mu saja Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami. Dan biar musik saja naikkan pujian ini. Biar musik naikkan pujian ini. Mari saya mengajak setiap kita kembali berdoa, tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan, permasalahanmu, datang ke tempat ini. Mari siang hari ini katakan sama Tuhan, Tuhan, aku datang ke tempat ini Tuhan. Kami mau bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Karena kami tahu ada hadirat Tuhan yang akan memulihkan. Akan ada hadirat Tuhan yang menyembuhkan setiap kami. Oh Rabakarala. Mari masing-masing berdoa, berdoa. Sebab dia roh Tuhan ada di tempat ini. Dia roh yang memberikan penghiburan. Hanya Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Hanya Roh Kudus yang memberikan penghiburan. Mari mulai berdoa. Bawa doamu, bawa pergumulanmu di hadapan Tuhan siang ini. Katakan, ku buka hati sama Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Saya undang jemaat Tuhan, mari angkat kedua tanganmu. Katakan sama Tuhan, ku buka hatiku Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami. Yes. Sekali lagi katakan, jamahlah kami,
shandera lama, hirera lama shandera labo lama shi, hindara labo, kurala mayara lama shande. Roh-Mu yang memberikan penghiburan bagi setiap kami. Roh Kudus-Mu itu Tuhan yang memberikan penghiburan dan kekuatan. Roh-Mu yang kudus, hadirlah di tempat ini. Lawatlah setiap kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Hiana lama lama sande, hirala baralama sande. Kau yang memberikan kami kekuatan yang baru di tengah kelemahan kami, Tuhan. Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi setiap kami yang sedang sakit dan lelah. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami yang mungkin saat ini ada di padang gurun. Tuhan yang memberikan dan mencukupkan setiap apa yang menjadi pergumulan kami. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Mari datang sama Tuhan siang ini. Bawa setiap pergumulanmu di hadapan Tuhan. Sebab Dia Tuhan ada di tempat ini. Mari mulai berdoa. Mari mulai berdoa. Shikirala bakanara mo rindebe relabo sanderala bakarala hirala bo ralaba takanana masirere bo ralaba kanara bara hirada batakona namayo karala bo ralaba sande hirala mo rilabo ralaba karala baso hurala bo ralaba yarala basande hirala bara bara masi Jesus, mari serukan namanya Yesus, Yesus, Yesus. Oh, ralabakaralabara. Hanya dalam Yesus, hanya nama Yesus yang memberikan kekuatan dan kemenangan. Oh, ralaba, Jesus, Jesus, Jesus. Terjadi mujizat yang hari ini, terjadi kelepasan, terjadi kesembuhan dalam nama Yesus. Oh, Jesus, Jesus. Oh, hanya Kau Tuhan. Oh, hanya Kau di atas segala-galanya Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Hanya Kau di atas segala-galanya di hidup kami Tuhan. Oh, Kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidupku tidak ada yang lain Tuhan. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang. Hanya Yesus, hanya Yesus. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Katakan sama Tuhan, Kau segalanya Tuhan.
selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu. Amin. Bapa dan Rajaku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ibadah pertama kami di bulan April tahun 2022. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang layak dimuliakan. Dan kami ada di tempat ini dalam ibadah karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Karena kami mengasihi-Mu. Kasih kami tidak sesempurna kasih-Mu Tuhan. Tapi kami ingin selalu mengasihi-Mu Tuhan. Perkenanan-Mu kiranya ada dalam ibadah kami. Engkau hadir, Roh yang kudus yang menyertai kami, senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Berikan perkenan-Mu dalam ibadah kami yang kedua hari ini. Mengertikan kami Tuhan, tuntun kami ketika kami memasuki bulan yang baru. Supaya hidup kami senantiasa ada dalam tuntunan-Mu, ada dalam jalan-jalan-Mu, dan dalam perkenanan-Mu. Terima kasih karena kami adalah anak-Mu, pewaris kerajaan surga itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami menyerahkan ibadah kami, urapi kami semua, supaya apa yang kami dengar dan kami terima siang hari ini, semuanya akan bertumbuh dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, mari kita semua yang siap diberkati dengan perkataan Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Amin. 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 Tepuk tangannya kurang luar biasa. Haleluya, haleluya ya. Shalom semuanya, silakan duduk. Tuhan memberkati kita semua. Saya buka masker. Gak apa-apa ya, jauh. Ya, shalom semuanya. Semuanya sehat ya? Ya, baik. Kalau nggak sehat nggak datang di tempat ini, pasti ikut Zoom tadi pagi. Kita memasuki bulan April. Setiap kita memasuki bulan April, kita mengingat apa? Karena kita akan menyambut apa yang namanya Paskah. Betul ya? Jadi kematian Tuhan dan kebangkitannya yang membuat saudara dan saya itu membedakan, beda dengan yang lainnya. Iman saudara dan iman saudara dan saya berbeda dengan iman di dunia ini. Karena Allah yang kita sembah, Yesus yang kita akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai Tuhan dalam kehidupan kita adalah Tuhan yang menyelamatkan saudara dan saya. Tuhan yang mengasihi ya. Kata-kata ini kelihatannya klise, semua pendeta bilang Tuhan mengasihiku gitu ya. Tapi yang terjadi kayaknya Tuhan gak mengasihi saya ya, mengasihi orang lain ya. Nah saudara, apalagi di hari-hari seperti ini, ya kita harus menjadi anak Tuhan, senantiasa berpegang pada firman Tuhan. Ya pembacaan firman Tuhan, pendengaran akan firman Tuhan, ini biarlah menghidupi kehidupan kita. Kalau enggak kita terombang-ambing. Hari-hari ini negara bangsa melawan bangsa seperti diberitakan dalam Wahyu, betul ya? Bangsa melawan bangsa. Lalu harga di Indonesia masih lumayan lah ya, karena tanahnya menghasilkan yang luar biasa, betul ya. Tapi di belahan yang lain mungkin sekarang secupak gandum menjadi sedinar itu terjadi ya. Karena perang bangsa melawan bangsa itu pasti berdampak kepada bangsa-bangsa di sekitar, pasti. Karena ini zaman bukan zaman yang hidup sendiri, tapi zaman hidup yang berkomunitas ya. Tidak ada bangsa yang hidup sendiri di muka bumi ini. Jadi dampaknya itu bukan hanya pada peperangan, tetapi dampaknya juga pada harga-harga, dampaknya pada kekhawatiran, dampaknya pada ketakutan yang luar biasa dan seterusnya. Nah tetapi sebagai anak Tuhan kita harus memegang firman Tuhan.
bahwa memang kedatangan Tuhan kali yang kedua itu adalah unpredictable, ya, tidak bisa kita ketahui. Karena dia akan datang seperti pencuri. Tetapi tanda-tandanya yang senantiasa diberikan, ya, bahwa sekarang ini penyakit sampar, ya, penyakit yang menular begitu hebat, itu bukan dialami oleh satu bangsa dengan bangsa yang lain, tapi seluruh dunia, ya. COVID-19 itu sudah seluruh dunia, itu tanda loh bagi orang percaya. Lalu berikutnya apa lagi? Ya, berikutnya lagi perang, seruan bangsa melawan bangsa, suku melawan suku, itu peperangan. Dan peperangan itu akan menimbulkan komunitas yang menguat antara satu dengan yang lainnya. Ya, permusuhan bukan hanya antar dua bangsa, tapi juga melibatkan komunitas masing-masing. Itu juga tanda-tanda yang disebut dalam Wahyu. Ya, penyakit sampar, harga, ya. Akibatnya itu efeknya apa di ekonomi? Ya, harga-harga meningkat sehingga kebutuhan orang-orang itu semakin meningkat. Sehingga ketergantungan orang itu begitu luar biasanya. Sehingga antikris itu suatu hari akan ada satu antikris yang akan bisa memerintah, one government, ya, satu pemerintahan, ya. Saudara, dulu dibayangkan seperti ini sulit. Bagaimana seseorang bisa memerintah seluruh dunia, ya. Negara yang adidaya pun belum tentu bisa memerintah semuanya. Tapi sekarang dengan teknologi, ya, dengan teknologi itu begitu mudah. Ya, kedatangan kali yang kedua Tuhan bisa diketahui seluruh dunia itu juga dulu sulit. Bagaimana kalau Tuhan datang di Afrika, orang Indonesia bisa tahu? Bagaimana kalau Tuhan itu datang menjejakkan kakinya di Yerusalem, belahan lain menjadi tahu? Tapi sekarang dengan teknologi semuanya bisa tahu, real time, ya. Yang berarti katakan amin. Jadi segala sesuatu itu sudah menunjukkan sebagai tanda-tanda. Tinggal bunyi sangkakala Allah dibunyikan, maka selesai bumi ini, ya. Dan bagiannya adalah orang benar, ya, nanti akan memerintah, dibangkitkan yang lebih dulu orang yang meninggal. Tesalonika katakan, orang yang di dalam Kristus, yang mati di dalam Kristus, maka itu yang lebih dulu dibangkitkan. Lalu yang masih hidup pada waktu kedatangan bunyi sangkakala, maka itu akan diberikan tubuh kemuliaan yang baru. Amin. Yang meninggal dengan berbagai macam cara, dengan sakit penyakit, dengan bencana alam, dengan naik pesawat terbang, masuk laut hilang gitu ya. Nanti akan diberikan tubuh kemuliaan yang baru. Yang berarti katakan amin. Nanti akan diangkat ke yang namanya rapture. Dan di sana akan ada pertemuan dengan Tuhan yang kita percayai, Yesus Kristus. Dan akan menerima mahkota. Lalu turun untuk memerintah 1000 tahun damai bersama-sama Kristus di bumi yang sama ini. Ya. Memerintah bersama-sama dengan mahkota yang kita kenakan. Lalu setelah itu barulah akhir segala sesuatu dengan penghakiman. Maka orang-orang akan dihakimi dengan kitab-kitab mereka. Tapi saudara dan saya yang sudah diangkat lalu memerintah bersama Tuhan, tentunya adalah ahli waris kerajaan surga. Yang berarti katakan amin. Bagaimana kita mempersiapkan supaya kita ini terus diangkat, ikut diangkat sebagai orang yang di dalam Kristus. Ini masalahnya. Nah, inilah yang membedakan kita dengan orang iman, orang dunia yang lain. Iman kita yaitu kepada Yesus. Kita punya Tuhan itu bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Mari katakan Tuhan yang hidup. Ya. Banyak hoaxnya pada waktu dia bangkit kan ada tentara yang menjaga, betul kan? Lalu disuruh diberitakan, jangan beritakan dia bangkit, tapi beritakan bahwa dia dicuri oleh para murid. Dan sejak itu ada 2 berita, betul ya? Yesus bangkit, Yesus dicuri oleh para murid. Ya. Yesus bangkit, Yesus sebetulnya nggak bangkit, gitu kan? Hoaxnya. Jadi itu berita terus sampai hari ini. Sehingga hoax itu membelah menjadi iman saudara dan saya dan iman orang-orang dunia yang lain. Yang berarti katakan amin. Kira-kira sepintas itu yang saya ingin sampaikan. Nah, bulan April ini menjadi bulan yang harus kita yakin dan percaya. Bulan yang membuat kita sukacita karena punya Tuhan yang menyelamatkan kita. Kita mengingat tentang kematian dia di atas kayu salib. Dan nanti kita juga mengingat sekaligus tentang kebangkitannya. Paskah. Paskah itu berbicara pada perjanjian lama adalah keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Ya. Mereka tidak mengusahakan apa-apa. Bangsa Israel tidak berperang dengan senjata untuk bisa merdeka. Tidak. Tapi kemerdekaan secara fisik itu hanyalah anugerah Tuhan.
Dia dilepaskan oleh karena siapa? Oleh karena Allah yang dia percayai. Sehingga terjadi begitu banyak dipimpin oleh Musa, maka ada bebentuk apa namanya? Kok bebentuk itu bahasa Jawa? Tulah, ya. Tulah-tulah sampai yang terakhir semua yang sulung, ternak maupun orang-orang Mesir akan mati malam hari itu. Hanya bangsa pilihan Tuhan yang memberikan darah itu di ambang pintunya dari domba yang tidak bercacat celah, dicurahkan, lalu itu perintah Allah, ditorehkan di ambang pintunya, maka itu akan dilewati, ya. Maka anak sulung di dalamnya akan dilewati dan tidak menjadi mati. Sekalipun itu umat pilihan Tuhan, sekalipun itu bangsa Israel, sekalipun itu orang Yahudi, kalau mereka tidak menorehkan itu, maka anak sulungnya juga mati saat itu juga. Nah, ketika terjadi bencana yang begitu masif yang luar biasa, semua anak sulung, semua ternak yang sulung, hari itu mati semua. Maka Fir'aun melepaskan bangsa Israel. Dengan membawa seluruh yang dia punyai, apa saja, dibawa harta bendanya. Luar biasa, itu Paskah yang selalu diingat. Tetapi nanti kita akan belajar bahwa Tuhan Yesus itu darahnya, pengorbanannya di atas kayu salib, menggenapi perintah Tuhan ini. Perjanjian lama ini digenapi dengan kematiannya di atas kayu salib. Nanti kita lihat kematiannya dan selanjutnya dan seterusnya, bahwa itu semua adalah penggenapan Tuhan Yesus. Betapa Tuhan itu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak membiarkan saudara terus hidup dalam dosa. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara mati dalam kekekalan, yaitu hidup dalam neraka. Tapi kasih Tuhan ingin memisahkan kita dari dunia. Untuk kita berjalan yang di hadapan kita ini ada surga, karena kita pewaris kerajaan surga. Bukan ketika kita berjalan di dunia ini, di hadapan kita neraka, yaitu penghukuman yang mengerikan, yang kekal. Yang tidak akan pernah mati dan dihukum dengan api terus menerus. Sudah baca di Wahyu. Kengerian yang dahsyat itu di neraka. Dan saya berdoa, di tempat ini yang sudah berjalan, di hadapan kita sudah ada surga dalam kekekalan. Di dunia ini adalah ketidakkekalan. Kita berjalan dalam kefanaan ini, tetapi dalam iman kebakaan kita, ada surga yang menanti kita. Saya berdoa kita semua tidak miss dalam masalah ini, sehingga tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sehingga di hadapan kita yang dulunya surga, maka berubah menjadi neraka. Ini yang diingatkan oleh Paulus senantiasa dalam kehidupannya, dalam surat-suratnya kepada jemaatnya. Nah, saudara, mari hari ini baru ikut onsite pertama saja sudah diingatkan tentang surga neraka yang mengerikan, gitu ya. Surga yang baikkan. Maksud saya begini, saya berdoa, kita semua berdoa, supaya kita dalam kesulitan, dalam tanda-tanda Tuhan yang sudah diberikan ini, kita tidak pernah menyimpang. Kita tetap berpegang pada berjalan pada janji Tuhan, berpegang pada firman Tuhan, sehingga warisan itu tidak akan pernah lepas dalam kehidupan kita. Yang berarti katakan amin. Maka yang sudah menikah, Yonatan, juga Pak Henca, ya, dengan istri hari ini datang, dan bapak dan ibu yang hari ini bersama-sama dengan pasangan, ya. Pada waktu menikah, saudara dikatakan apa? Berjanji apa? Sebagai pewaris, teman pewaris kerajaan surga. Nah, itulah kita ketika kita menikah, tujuannya adalah supaya kita semua warisan kerajaan surga itu tidak pernah hilang, karena satu suami dan istri saling menopang, saling menolong, saling membantu untuk tetap hidup di jalannya Tuhan, sehingga di hadapan kita tetap ada surga di sana. Yang berarti katakan amin. Jadi saling mendorong, bukan saling mendorong untuk berbuat tidak baik. Wah, kok kulkas cuma satu pintu, tetangga udah 2 pintu, iya tapi gaji kita cuma segini, itu dilaci. Kantor ada itu uang nganggur. Bukan, tapi mendorong dalam perbuatan yang baik, supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Yang berarti katakan amin. Itu maksudnya sebagai pewaris kerajaan, teman pewaris kerajaan surga. Mari anak-anak muda yang menantikan pasangan hidup, yang menantikan yang dari Tuhan itu, mak gejluk ada di samping kita. Mari ukuran pernikahan kita
Saya sering kali bicara ini sama anak muda. Ukuran pernikahan kita bukan karena sudah waktunya. Sudah waktunya itu gini maksud saya. Umur 20 masih tenang-tenang, 25 masih santai. Begitu 30 sudah mulai kedandapan. Siapa ini ya? Begitu 35 udah ngawur. Siapa saja, yang penting punya motor, gitu aja. Bisa boncengin ke kanan ke kiri dan seterusnya. Ukuran kita adalah apa? Materi. Saudara, nanti kita akan belajar. Saudara, pernikahan kita ukurannya adalah komitmen bersama-sama, bukan perasaan saja. Perasaan itu naik turun. Hari ini cinta, besok bisa gak cinta. Hari ini sayang, yayang manggilnya. Besok bisa, hari ini manggil bebek, besok bisa manggil babi. Ya. Bisa marah luar biasa. Karena mengandalkan perasaan. Iman bukan berdasarkan perasaan. Tapi komitmen. Suka dan duka, senang maupun susah. Dia yang berasal dari Tuhan. Dialah teman pewaris kerajaan surga di rumah ini. Yang berarti katakan amin. Ya, kita harus komitmen punya kekuatan gitu. Sehingga pada waktu pacaran bukan kayak film Korea ya. Tapi pada waktu pacaran itu sedang membangun yang namanya komitmen untuk saling menerima kelebihan dan kekurangan. Bukan kalau kurang lalu diputus. Kalau lebih numpang. Enggak. Enak aja lu. Gak pernah rugi. Jadi harus berkomitmen, kurang maupun lebih itu saling menerima. Kalau kita sanggup saling menerima, memang dia banyak kekurangan, tapi aku bisa. Bersama-sama dengan dia membangun komitmen. Jalan. Ya. Yang mengerti katakan amin. Seperti apapun mereka. Ya, oke. Kok bisa sampai ke konseling pernikahan? Ulangi ya. Kita masuk ke bulan April ini, saudara kita sedang mengingat kasih Tuhan itu. Supaya warisan kita tidak pernah hilang. Kasihnya itu yang luar biasa, itu dia mau menjadi manusia yang terbatas. Sama seperti kita, supaya kita bisa lihat. Karena manusia itu kalau nggak lihat, sulit. Ya, imannya karena melihat. Kita seringkali baru diajar untuk percaya yang tidak kelihatan gitu ya. Kita selalu percaya yang kelihatan. Buktinya mana? Buktinya mana? Thomas itu, kalau belum saya cucukkan jari saya ke luka Yesus, maka sekali-kali aku tidak akan percaya. Karena dia udah pusing antara hoak sama yang kenyataan. Sebagian ngomong hoak, sebagian ngomong yang benar, tapi dia mana ini yang benar, gitu ya. Karena begitu berita itu berseliweran di Yerusalem, jadi dia akhirnya mengambil keputusan. Kalau aku belum cucukkan, aku sekali-kali tidak akan percaya. Tapi ketika Tuhan Yesus baru tunjukkan. Yesus harus hadir. Dia tidak segera naik ke surga. Tapi dia menampakkan kepada para murid yang seperti ini harus dikuatkan. Dia tunjukkan luka itu. Apakah dia mencucukkan? Enggak. Tapi begitu melihat Yesus dengan lukanya yang direntangkan. Maka Thomas itu langsung tersungkur dan berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Yang berarti katakan amin. Ya. Kan sering kali diberitakan, Yesus pernah gak memberitakan dia Allah, dia Tuhan. Dia gak usah mengakui. Emangnya lu? Saya pendeta loh, saya pendeta. Jadi ditunjuk-tunjukin. Yesus itu dengan perbuatan tangannya, maka justru orang lain yang berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Yang berarti katakan amin. Nah mari kita akan lihat. Kita akan baca dari Matius 26. Betapa kasih Tuhan itu luar biasa dan begitu teladannya itu di setiap kehidupannya memberi teladan kepada kita semua. Ya, Matius 26. Perikopnya itu berbicara tentang semuanya akan tentang kematian Tuhan Yesus, penangkapan sampai kepada kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, 27 nanti. Yang ke-27, Yesus disalibkan. Tapi kita akan lihat yang ke-26 dulu ya. Pasal 26. Saudara, mari kita akan lihat satu persatu hal-hal yang saya renungkan. Saudara, supaya kita memahami kasih Tuhan itu begitu luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Di situ perikopnya berbicara tentang pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus. Perikopnya yang pertama berbicara pasal 26 pemberitahuan keempat. Jadi yang keempat, kali yang keempat tentang penderitaan Yesus. Ayat yang kedua dikatakan gini, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalib. Pasal 26 ini berbicara tentang
2 hari sebelum Yesus ditangkap, Yesus mengatakan 2 hari lagi. Dia begitu tepat menyebutkan 2 hari lagi itu hari Paskah yang diperingati oleh bangsa Yahudi tentang mengingat keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Itu selalu tiap tahun diperingati, maka 2 hari lagi itu hari Paskah. Maka 2 hari lagi, maka dia akan menyerahkan dirinya, dia akan ditangkap. Saudara, maka sesungguhnya Matius mencatat bahwa Yesus itu menggenapi kematiannya pun harus di hari Paskah. Nanti turunnya Roh Kudus pun, turunnya Roh Kudus itu juga bersamaan dengan turunnya firman Tuhan kepada Musa. Jadi saudara, semua yang terjadi di dalam perjanjian baru adalah penggenapan perjanjian lama. Perjanjian lama itu gambaran tentang keselamatan yang dilakukan Allah untuk manusia. Penggenapannya di dalam Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin. Jadi 2 hari lagi pada Paskah, maka dia akan diserahkan dan disalib. Saudara, dia begitu tahu persis. Saudara, betapa susahnya, betapa mengerikannya. Kalau kita di hadapan kita akan tahu. 2 hari lagi saya akan ditangkap dan besoknya saya akan mati di atas kayu salib. Sebagai manusia, karena Yesus itu manusia sepenuhnya dan juga Allah sepenuhnya. Yang berarti katakan amin. Kemanusiaannya itu yang dia bisa lapar. Kemanusiaannya supaya bisa menyentuh manusia. Karena Allah, manusia tidak akan bisa bersentuhan dengan Allah. Karena Allah itu kekudusannya, kesuciannya itu tidak terbatas. Manusia tidak bisa bertemu dalam kekudusan Allah. Yang berarti katakan amin. Frekuensinya beda. Maka Allah yang demikian ini yang mau menjadi manusia. Supaya manusia bisa mengenal Allah yang luar biasa. Di dalam siapa? Yesus. Nah, Yesus akan menggenapi. Saudara, kemanusiaan Yesus, makanya ketika dia berdoa di Getsemane, dia mengeluarkan keringat seperti darah dan seterusnya. Kalau boleh lalu cawan ini dari hadapanku, semua itu adalah bentuk daripada apa yang kemanusiaan Tuhan itu sampaikan. Kita bisa melihat ketika dia menyampaikan dalam doa itu, kita bisa melihat bahwa betapa luar biasanya di hadapan Yesus yang akan dialami 2 hari lagi. Saudara mau kalau disampaikan oleh seseorang lalu dikatakan kamu 2 hari lagi mati gitu, mau? Ada yang mau? Dokter aja kalau bilang, wah Pak ini udah gak tertolong nih, paling seminggu lagi udah lewat. Saudara, dokter ngomong gitu aja kita sudah. Bapak saya ketika suatu hari kena yang mengecil hati, yang mengecil, sirosis. Sepupu saya bilang yang dokter, dia kepala rumah sakit di Palembang, dokter spesialis dalam. Dia bilang, waduh Mas Tris ini, bapak saya ini, waduh ini paling lama 10 tahun. Coba bayangin, ngomong gitu aja udah saya tolak. Ketika bapak saya masuk rumah sakit, mau meninggal, di rumah sakit di Madiun. Lalu dokter, kumpulin anak-anak, udah gak sadar. Kumpulin anak-anak, ini tinggal tunggu waktu aja. Jadi panggil semua anak-anak yang dari mana. Saya dipanggil juga sebagai hamba Tuhan. Saya begitu datang, saya ini merasanya gak rela. Enggak. Saya nyanyi di samping bapak saya. Nyanyi semua lagu-lagu, pokoknya lagu yang saya ingat saya nyanyikan di kupingnya dia. Pak, Mas masih ada iman gak? Ayo bangkit, pasti sembuh. Saya doa. Dia bisa melek. Begitu melek, Bapak dipindah ke rumah sakit yang lebih bagus saja. Dokter di sini, maaf, saya bilang, di sini brengsek, masa bilang udah mau mati. Gitu. Udah pindah ke Surabaya aja. Terus diangkutlah ke Surabaya. Sudah, saya langsung ke Jakarta. Saya pulang, bapak saya ke Surabaya. Toh di Surabaya juga meninggal. Tapi saya tetap bersuka cita karena membuktikan bahwa Tuhan menjawab doa saya walaupun sebentar. Walaupun sebentar. Itu Bapak, coba bayangin kalau kita dibilang 2 hari lagi. Yesus itu mengalami seperti itu demi saudara dan saya. Kesulitan, kesusahan, pergumulannya luar biasa. Untuk hanya saudara dan saya. Yang tidak mengasihi dia. Tidak kenal kepada dia. Dan bahkan mengabaikan dia. Yang berarti katakan amin. Kalau untuk orang yang sahabat, untuk orang yang
menjadi berkat buat hidupnya, kita sampai mati bela dia, mau kita. Tapi ini yang menolak, yang membenci, yang gak sadar bahwa hidupnya sudah ditebus. Kadang-kala dia mau menghadapi itu semua. Itu kasih Tuhan kepada saudara. Jangan ada di tempat ini yang berkata, Tuhan, kenapa kau tidak mengasihiku? Kenapa kau tidak dengar doaku? Kenapa engkau yang lain kau berkati, aku tidak engkau berkati? Dalam kesulitan-kesulitan kita. Dalam kesusahan-kesusahan kita. Kita seringkali, Tuhan, kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Saudara, kalau kita tidak mengerti kebaikan Tuhan, maka kita tidak akan bisa bersyukur di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak mengerti kasih sayang Tuhan yang tidak terbatas ini, maka kita tidak akan bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita tidak tahu bahwa bagaimana dia melayani manusia sampai menjadi paling rendah, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan, kita tidak akan bisa melayani dengan benar di hadapan Tuhan. Amin. Kalau kita hanya melihat kiri kanan pasti kita akan bosan dan capek. Tapi kalau kita melihat Tuhan kita yang seperti ini, kita akan bersyukur. Kita akan melayani dengan sukacita. Kita pergi ke gereja dengan bersemangat. Yang berarti katakan amin. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita sebelum kita mengasihi dia. Nah, perikop berikutnya Yesus diurapi. Ayat 13 berkata seperti demikian. Ayat 13 berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya, yang dilakukan siapa? Yang dilakukan oleh wanita itu yang mengurapi Tuhan, akan disebut juga untuk mengingat dia. Saudara, perikop Yesus yang diurapi ini ada seorang wanita yang datang kepada Tuhan Yesus, lalu dia pecahkan buli-buli minyak yang pada waktu itu paling mahal harganya. Lalu dia mengurapi di atas kepala Tuhan Yesus. Saudara, apa yang dilakukannya itu disebut oleh Tuhan bahwa sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Jadi saudara, wanita yang berkorban, wanita yang tulus mengasihi Tuhan Yesus, wanita yang ingin melayani Tuhan, 2 hari lagi atau 1 hari lagi dia akan menghadapi peristiwa yang luar biasa, yaitu kematiannya. Penangkapannya dimulai dari penangkapannya. Maka wanita itu gak pikir panjang. Yang terbaik yang dia miliki, dia pecahkan, lalu dia urapkan kepada siapa? Tuhan Yesus. Nah, pengorbanan yang seperti ini, ketulusan seperti ini, penghormatan yang seperti ini yang dilakukan wanita ini, yang nanti akan disebutkan setiap kali berita Injil itu dikabarkan. Bukan Marianya, bukan wanitanya, tetapi apa yang dilakukannya itu, maka orang ini akan disebutkan kenapa? Pengorbanannya, ketulusannya, sampai hari ini saya membaca Alkitab, menyampaikan berita ini kepada kita semua. Maka Maria ini, yang dilakukan Maria ini juga disebut. Yang berarti katakan amin. Saudara, ini orang yang betul-betul yang engage dengan Tuhan. Yang punya hubungan yang luar biasa. Sehingga dia tulus berkorban dan seterusnya. Tapi mari kita lihat. Bagaimana orang yang tidak mengerti? Untuk yang tidak mengerti, maka apa yang dilakukan oleh Maria ini sebagai sebuah pemborosan. Yudas si bendahara. Ya. Maka dia berkata di perikop ini, untuk apa pemborosan ini? Ayat 8, sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Benar gak? Masuk akal gak? Benar dan bagus. Artinya minyak itu daripada cuman dipecahkan lalu terbuang sia-sia, mendingan yang mahal itu dijual, lalu uangnya buat bantu yang susah. Yesus menjawab, benar kelihatannya. Tetapi wanita ini melakukan yang tepat. Ini maksudnya begini, bahwa yang dilakukan itu benar. Tapi apa yang dikatakan Yudas ini benar. Tetapi waktunya yang tidak tepat.
Karena wanita ini melakukan di waktu yang sangat tepat. Yang berarti katakan amin. Dilakukan, orang yang melakukan dengan kehormatan, dengan ketulusan, dengan kejujuran. Maka dia akan, tanpa dia sadari dia melakukannya itu tepat waktu. Yang berarti katakan amin. Saudara lihat aja, orangnya tulus gitu, mengerjakannya. Kok bisa beruntung ya? Kok bisa pas ya? Kok bisa pas ya? Bisa tepat waktu. Maria melakukan ini. Yudas berkata, itu pemborosan. Alasan untuk orang miskin itu sebetulnya hanya alasan yang memperkuat keinginan hatinya. Karena matanya tertuju bukan kepada Yesus. Tapi matanya tertuju kepada barang yang mahal yang dipakai oleh Maria. Mata yang tertuju kepada materi. Mata yang tertuju kepada hal-hal yang untuk kenyamanan di dunia ini. Wangi yang semerbak. Ngapain wangi semerbak di sini? Dijual itu luar biasa. Yang berarti katakan amin. Wah, berat ini Pak Sabto. Khotbahnya Pak Sabto ini baru ikut onsite sekali, berat banget sih ya. Gimana kita nggak melihat materi? Gimana kita nggak melihat kehidupan kita? Hari-hari ini harga mahal semua. Ya. Tuhan tidak mengajarkan saudara untuk menjauhkan itu semua. Tapi Tuhan hanya ingin mengajarkan supaya hati kita tidak ditaruh di sana, tapi ditaruh kepada sumbernya. Mata kita tidak tertuju kepada minyak narwastu, tapi mata kita tertuju kepada Yesus yang diurapi. Yang berarti katakan amin. Kak Yohan kemarin di rumah doa khotbah tentang tentang seorang pemuda datang ke Yesus. Aku sudah lakukan ini, semua hukum-hukum Taurat sudah dia lakukan. 10 perintah Tuhan sudah dilakukan dengan tepat. Sekarang apa yang harus saya lakukan untuk mengikuti Yesus? Tuhan hanya jawab apa? Jual seluruh hartamu, karena ini orang kaya. Jual seluruh hartamu, ikut aku. Pergi gak balik-balik. Apa yang dikatakan Tuhan? Susah orang kaya masuk kerajaan surga. Bukan masalah kayanya. Abraham kaya. Banyak di hamba Tuhan di Alkitab kaya. Punya ternak yang luar biasa. Tapi masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah hatinya. Dia mau ikut Yesus. Ketika ujian itu datang. Jual semuanya dan ikut aku. Dia gak sanggup. Yang berarti katakan amin. Karena hatinya melekat di sana. Itu masalahnya. Ya. Untuk yang tidak mengerti, itu semua sebagai pemborosan. Yudas, perikopnya adalah mengkhianati Yesus. Berikutnya, lalu peristiwa yang terjadi adalah Yudas mengkhianati Yesus. Ayat 16 dan 24 itu membuktikan tentang apa yang kita katakan barusan, yaitu mata yang tertuju kepada harta dunia atau materi. Ayat 16 dikatakan begini. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan siapa? Yesus. Padahal Tuhan Yesus di ayat 24 berkata, mengingatkan kepada Yudas, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu atau bagi Yudas sekiranya ia tidak dilahirkan. Celaka orang yang menyerahkan Tuhan Yesus. Lebih baik dia gak usah dilahirin lah. Nasibnya susah banget ya, baru lahir di dunia aja, hidup di dunia, gak masuk surga gitu kira-kira. Saudara, kenapa? Karena menyerahkan. Tuhan gak pernah sebut namanya, tetapi nanti saudara baca di semua kitab nanti akan terbukti bahwa itu adalah Yudas. Yang bilang pemborosan tadi. Nah, saudara mari kita lihat ini sekarang. Yudas itu matanya tertuju kepada harta. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pertanyaannya, apakah Yudas itu benci sama Yesus? Apakah Yudas itu iri dengan Maria yang orang baru? Kita kan orang lama ini, 12 orang ini, orang lama. Dia baru datang
lalu datang tiba-tiba, lalu mecahin ini, nyurapi, Yesus senang lagi. Apakah karena iri? Apa karena benci Yesus? Yudas itu dipercayakan yang luar biasa. Dia memegang perbendaharaan mereka. Yudas itu sudah dipanggil, dipilih, ditentukan untuk menjadi murid Kristus. Tetapi oleh karena matanya tertuju kepada materi, oleh karena uang, maka Yudas mungkin berpikir seperti ini. Tuhan Yesus itu kan bisa lakukan apa saja. Ketika mau ditangkap, dia bisa hilang. Nanti ada perikop sebelumnya yang berkata seperti demikian. Yesus ketika belum waktunya tiba, tadi kan 2 hari lagi dia akan menyerahkan. Tapi sebelum waktunya tiba dia menyerahkan diri. Ketika mau ditangkap oleh masyarakat rame-rame, dia bisa hilang. Gak tahu kemana. Ya, itu Yesus. Dia bisa jalan di atas air. Badai dibuat menjadi tenang. Ya, setan diusir. Orang buta yang dari lahir bisa melihat. Dari muridnya cuma 12 dipilih 12, lalu jadi 70 yang diutus ke kota-kota, lalu jadi 3.000, lalu jadi 5.000 yang diberi makan. Muridnya banyak. Yesus luar biasa. Maka pikiran orang yang tertuju kepada harta, akhirnya dia akan berkata, ini kesempatan nih, ini cuan. Kalau ditangkap, dikepret sama malaikat juga lenyap itu tentara, ya. Orang panglima saja tersungkur di kaki Tuhan. Ini prajurit, dikepret sama malaikat lenyap dia. Jadi Yudas mungkin bisa berkata demikian, lalu dia datang. Nanti akan aku tunjukkan, dia jual dengan 30 keping perak. Yang aku cium itulah Yesus. Mungkin rambutnya gondrong semua kali ya. Murid-murid kan gondrong juga. Gak ada yang kayak Yonatan, kayak saya botak, gak ada. Semua gondrong. Jubahnya mungkin sama dan lain sebagainya. Saudara, maka para prajurit mungkin tidak tahu yang mana yang Yesus. Maka Yudas memberi tanda. Saudara, setelah itu Tuhan bisa ngilang kok. Tuhan bisa datangkan malaikat dan menghukum mereka. Saudara, tapi ternyata apa yang dilihat Yudas adalah apa? Yesus begitu ditangkap karena memang sudah saatnya. Dia menyerahkan. Dia menyerahkan. Bahkan Petrus ketika mau disuruh sarungkan, dia serahkan dirinya. Yang berarti katakan amin. Yudas ketika melihat Yesus hanya diam. Karena waktunya sudah tiba. Yesus tidak pernah membela diri. Dia hanya diam. Maka menyesallah Yudas. Tapi celakanya, ketika dia menyesal, dia tidak segera bertobat. Petrus mengingkari juga. Yesus menubatkan, nanti kamu akan bunyi 3 kali, kamu akan mengingkari. Terjadi. Tapi Petrus bertobat. Yudas sudah menyesal. Tindakannya salah. Tapi dia tidak segera bertobat, berbalik dan minta ampun sama Tuhan. Dia mengakhiri hidupnya. Saudara, ini pelajaran. Semua yang saya ceritakan ini adalah pelajaran buat kita. Yesus yang akan membenarkan hidup saudara dan saya. Tidak ada di dunia ini yang sanggup menghapus dosa, mengampuni dosa. Hanya pemilik kerajaan surga yang bisa mengizinkan saudara dan saya untuk masuk ke sana. Setiap orang yang masuk ke sana harus berbajukan pesta putih. Artinya harus kekudusan. Yang mengkuduskan saudara dan saya. Yang membenarkan. Yang menganggap benar saudara dan saya. Hanya Yesus. Yang berarti katakan amin. Jadi kalau kita berdosa, saudara dan saya itu adalah umat yang paling beruntung. Bukan amal kita yang diperhitungkan. Bukan kebaikan kita. Tapi pengakuan kita akan dosa kita di hadapan Tuhan. Pengakuan atas kesalahan kita di kaki Tuhan. Itulah yang diampuni oleh Tuhan. Karena dosa yang tidak diakui
tidak akan pernah diampuni Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Hanya saudara dan saya yang percaya Yesus yang punya tempat pengampunan. Di luar sana, ketika berbuat dosa, apa yang harus dilakukan? Hari-hari ini setan lagi diikat semuanya. Dimasukin kerangkeng. Hari-hari ini semua lagi di kerangkeng. Menurut sana. Jadi tidak ada yang, kalau kamu dosa, ya kamu tebus dengan kebaikan. Kesalahan tebus dengan kebaikan. Nanti kan ditimbang. Logika manusia. Siapa yang bisa menghapus kotoran ini dengan pakaian kotor? Ketika kita beramal, itu kekotoran. Apa? Oh iya. Nggak direkam kan? Oh direkam. Agak panjang dikit nggak apa-apa lah. Kekotoran, siapa yang bisa menghapuskan lantai yang kotor dengan lap yang kotor? Itulah hidup kita. Kita kelihatannya baik, beramal. Kita kelihatannya baik membantu orang. Tapi bantuan kita sesungguhnya dilakukan oleh orang yang kotor. Yang banyak dosa. Yang berarti katakan amin. Kesombongan dosa. Semuanya, enggak ada dosa besar kecil. Dosa sekecil apapun yang kita katakan, itu tetap dosa. Jadi hanya pengampunan Yesus yang membenarkan hidup saudara. Yang mengampuni hidup saudara dan saya. Yang berarti katakan amin. Kalau jatuh dalam dosa, minta ampun cepat-cepat. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Sepanjang kita pasti punya kesempatan untuk mengakui di hadapan Tuhan. Dan bertobat, berbalik. Dari jalan-jalan yang jahat yang kita akui. Yang mari dikatakan amin. Selesai. Berikutnya Tuhan itu mengajak perjamuan seperti hari ini. Untuk kita mengingat apa yang dilakukan Tuhan malam hari itu. Perjamuan terakhir. Untuk ini terus diingat. Bahwa para murid dengan Yesus. Yesus di dalam dia. Dia di dalam Yesus. Tanda persekutuan. Bukan persatuan. Tanda persekutuan. Maka dia ketika memecah-mecahkan roti. Persekutuan dengan tubuh Kristus yang akan dicabik-cabik. Artinya apa yang dilakukan Tuhan. Apa yang dipikirkan Tuhan. Itu juga harus menjadi bagian kita semua. Yang mengerti katakan amin. Apa yang dibenci Tuhan. Itu juga harus kita benci. Itu artinya bagian. Kita menjadi bagian ada di dalam dia. Maka sampai hari ini kita tetap mengingat sebulan sekali. Supaya kita terus diingatkan setiap kali makan roti, minum anggur. Kita diajar untuk minta ampun kepada Tuhan segala dosa kita. Karena kita akan melakukannya dengan kekudusan ada di dalam dia. Yang berarti katakan amin. Berikutnya ya. Perikop Yesus menubuatkan penyangkalan Yesus Petrus. Maka ada pelajaran yang luar biasa. Petrus berkata enggak mungkin. Dalam kondisi itu ketika Tuhan berkata-kata dalam perjamuan itu. Enggak mungkin dia akan mengingkari Yesus. Dia lagi cinta meluap-luap. Hebat. Masa saya akan mengingkari Tuhan yang hebat seperti ini? Tapi segala sesuatu itu ada ujian. Begitu Yesus ternyata dianiaya dan hanya diam. Tidak seluar biasa yang dia lihat sebelumnya. Petrus gak mau ngakui. Aku tidak mengenal dia. Aku tidak mengenal dia. Segala sesuatu ada ujian. Kita mengikut Yesus itu ada ujiannya. Kenapa kadang-kadang kita sakit? Kenapa kadang-kadang kita kekurangan? Kenapa kadang-kadang kita menderita? Kenapa kadang-kadang orang lain senggolan aja bisa jadi senggolan aja bisa menikah? Ikut aplikasi, ketemu langsung bisa nikah. Kenapa saya begitu susah? Saya udah berdoa, udah begini, udah berdoa, udah melayani, udah gini. Tapi mana Tuhan?
Ada ujiannya. Justru itu semua yang membuat kita semakin cemerlang. Bagaimana ketulusan kita, penghormatan kita ketika kita mengikuti Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kita sudah menerima waris yang luar biasa. Menerima warisan di dunia aja kita sudah luar biasa. Bisa beli mobil, bisa ini, senangnya luar biasa. Kita akan menerima warisan dalam kekekalan yang luar biasa. Maka Petrus begitu menerima ujian gitu, aku tidak mengenal dia. Maka kita diingatkan hari ini, segala sesuatu ada ujiannya. Bagaimana kalau kita sakit? Ayub terang aja, dia bisa menyembah kepadamu. Karena segala sesuatu sudah kau berkati. Anak-anak luar biasa, hartanya luar biasa. Maka dia bisa saleh. Tuhan izinkan, ada waktunya. Anak-anaknya mati semua. Penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hartanya dirampok habis. Saudara, Ayub di tengah-tengah sempat berkata, mati aja aku Tuhan, daripada hidup kayak begini. Mengutuki Tuhan. Tapi semua itu ketika dia tahu, dia bertobat. Ketika dia bertobat, dia mencabut kata-kata itu semua Tuhan. Dia mencabut. Karena itu tidak layak untuk diperuntukkan bagi Tuhan. Yang baiknya luar biasa terhadap hidupnya. Yang berarti katakan amin. Ada ujiannya. Lalu Yesus ditangkap. Yesus ditangkap itu untuk penggenapan rencana Allah. 2 hari lagi berarti digenapi ketika dia ditangkap. 2 hari sebelumnya itulah Tuhan. Ketika berkata ya dan amin. 2 hari lagi saya menyerahkan ditangkap. Ketika ditangkap, lalu dihadapkan kepada mahkamah agama. Filmnya gak diputar ya Roy? Di hadapan mahkamah agama, dibawa ke Pilatus. Buat apa dia dieneng-eneng? Dieneng-eneng itu apa? Ditarik-tarik, pindah sana, semalam-malaman gak tidur. Besok paginya baru dianiaya lagi, dan seterusnya. Semua untuk membuktikan dia tidak pernah bersalah. Dia disalib hanya semata-mata oleh karena kasihnya kepada manusia, yaitu saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Kenapa saya sebutkan satu pasal ini di dalam khotbah memasuki bulan April? Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita tidak mengetahui bahwa Tuhan itu mengasihi kita? Bagaimana kita bisa bersyukur kalau kita tidak tahu bahwa Tuhan itu adalah baik buat kita setiap hari? Yang berarti katakan amin. Maka saya bacakan ini, saya renungkan ini untuk saya bagikan kepada kita semua. Supaya kita tahu, supaya kita menjadi orang yang bisa bersyukur. Menjadi orang yang bisa mengikuti Tuhan dengan sukacita tanpa paksaan. Karena tahu yang kita ikuti itu Allah yang luar biasa. Yang berarti katakan amin. Hari-hari ini pasti ada yang sedang berkata, jadi orang Kristen sama orang lain sama aja. Jadi orang Kristen tambah susah. Jadi minoritas tambah susah. Kalau salah mereka ditangkap cuma sebentar, dikeluarin lagi. Kalau salah ngomong. Kalau orang Kristen salah ngomong, ditangkap 10 tahun, 5 tahun bisa dikeluarin. Kalau mereka menghina yang lain, mereka cuma ditangkap dan tidak ada terjadi apa-apa. Kalau orang Kristen ditangkap, dianiaya, suruh makan tai dan seterusnya, dihinakan dan seterusnya. Mungkin ketika kita melihat itu, kita lalu berkata, jadi orang Kristen apa enaknya? Saudara, hari ini memang kita sedang ujian. Kalau ujian itu harus tenang. Tenang, ada ujian. Di sekolah-sekolah kan begitu. Kalau lagi ujian itu harus diam, tenang. Saudara, kalau kita sedang mengalami ujian, kita harus tenang. Yang berarti katakan amin. Kerjakan ujian itu. Karena suatu hari kita akan lulus. Kita akan bersuka cita. Ketika menjadi orang Kristen di dunia ini, sebentar.
50 tahun, 60 tahun, saya ini sudah 57 tahun. Sebentar lagi 60, sebentar lagi kalau diizinkan 70. Ini waktunya sudah sangat dekat. Itu sebentar di hadapan Tuhan. Itu seperti 7 hari. Tapi berikutnya kita akan menerima kekekalan. Masuk dalam kerajaan surga. Lalu kita naik ke awan permai. Lalu kita memerintah 1000 tahun damai di dunia. Waduh, luar biasa. Menerima mahkota. Keluar biasa itu akan saudara dan saya terima. Itu pengharapan kita. Yang percaya beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Saudara, kalau dilihat sekarang susah. Ujian. Apakah kita menjadi murid Kristus yang benar? Yang hidup berdasarkan perkataan Tuhan. Kalau kita punya anak. Dek, jangan rokok ya, atau jangan nyontek ya. Bapak bangga kalau kamu dapat nilai seberapa, tapi asal tidak nyontek. Kira-kira, kalau anak kita ini luar biasa, dapat nilai bagus dan tidak nyontek, orang tua bangga gak? Bangga luar biasa. Bangga, saya paling bangga. Bilang, nak, kamu cuma berdua, jangan berantem ya. Kalau berantem, papa sedih loh. Karena papa di dunia ini sebentar, nanti balik ke surga. Kalian cuma hidup berdua. Kalau tidak rukun, nanti susah kalian. Terus mereka rukun. Bangga gak? Seneng gak? Setiap hari hanya berdoa mengucap syukur pada Tuhan. Kalau kakaknya bantu adiknya sayang sama kakaknya. Ini nih harga itu tidak bisa dibayar. Yang berarti katakan amin. Tidak bisa dibayar dengan materi. Kalau suami istri, suami tunduk pada suami. Suami tunduk. Istri tunduk pada suami. Suami kasih istrimu. Terus suami-suami ngasih istri. Kayak Yonatan. Aduh, lihat Intan dikasih. Tunduk pada, hormati suamimu. Terus Intan hormat. Emang Pak nyebelin banget sih Yonatan Pak. Maunya sendiri. Kalau udah futsal lupa balik ke rumah. Entah baliknya kemana, tidur di lapangan kali. Tapi tetap menempatkan dia di tempat terhormat. Begitu pulang tetap dimasakin air hangat. Mandi dulu kamu capek dan seterusnya. Yang seneng siapa? Bapak itu juga seneng lihat. Coba tiap hari berantem aja. Jadi gembala, emang saya seneng. Susah saya. Ngerepotin dong. Namanya jadi berentet yang didoain jadi banyak. Betul kan? Saudara, itu maksud saya ya. Saudara memasuki bulan April, kita akan ada dalam minggu-minggu Paskah. Yang berarti kata amin. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan setiap hari. Tuhan itu baik. Puji Tuhan punya Allah yang seperti ini, yang tiada duanya. Yang lain hanya copy paste edit. Nah ini seneng saya ngelihat pengerjanya. Batuk-batuk langsung cari air. Batuknya sudah enggak. Saudara dan saya, Tuhan menetapkan supaya kita menjadi satu dengan Dia. Apa yang Dia suka, kita suka. Apa yang Dia mau, kita ikut. Yang berarti katakan amin. Maka ketika saudara makan dan minum, pasti saudara akan diingatkan sesuatu yang tidak cocok dengan Tuhan, yang tidak sesuai dengan Tuhan. Cepat, tidak ada kata terlambat, bertobat. Akui di hadapan Tuhan. Maka perjamuanmu menjadi perjamuan yang berkuasa. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Tadi pagi saya diingatkan Tuhan gini. Pada waktu mau perjamuan, saya itu nangis tadi pagi. Kan kalau saya nangis lagi pada ibadah 2 kan kayak drama ya. Kalau pas khotbah nangis. Enggak, maksud saya gini. Saya tadi diingatkan betul-betul keluar air mata saya, kenapa? Tuhan ampuni saya. Kadang-kala kita untuk melihat Bapa di surga itu nggak bisa. Betul ya? Firman udah kita terima, tapi Tuhan itu seperti apa? Allah itu seperti apa? Kasihnya. Kadang-kala kita sulit. Tapi saya tadi diingatkan. Khusus untuk saya. Lihat bapakmu. Lihat ibumu. Dia berkorban. Kadang-kala dia lapar, tapi bilang kenyang supaya anak-anaknya makan. Kadang-kala dia menginginkan baju yang bagus. Saya lihat mereka tidak punya baju bagus kecuali dikasih orang. Dikasih instansinya.
semua hanya untuk anak-anaknya. Dia menderita di rumah nggak bisa lakukan apa-apa. Betul yang rumah nggak bisa, ini nggak bisa. Hanya demi untuk apa? Anaknya bisa sekolah. Itu Bapa yang sedikit baik di rumah tangga kita. Itu orang tua yang sedikit baik aja di rumah tangga kita. Tapi kita seringkali tidak pernah mau mengingat kebaikan orang tua kita. Ya kalau saya di sekolah ya wajiban dong. Ngapain lu ngelahirin saya? Padahal yang menenun kita ini Tuhan di kandungan ibu kita. Kita seringkali lupa mengingat itu semua. Pada waktu dia melahirkan. Memang ibu kita sekarang gayanya ngeliat aja enak mungkin. Habis kalau lagi sembuh, lagi kuat, waduh makannya kayak nggak karu-karuan. Nanti sedikit lagi sakit, darahnya naik, gula darahnya naik, semuanya naik. Masuk rumah sakit lagi, keluar sebentar, masuk lagi, ngerepotin kita sebagai anak-anak. Kadang-kala orang tua kita sudah menjadi lemah, tidak produktif lagi. Dan kita lupa tentang semua kebaikannya. Tuhan itu tidak pernah menjadi tua. Tuhan itu tidak pernah menjadi lemah. Dia hanya senantiasa memancarkan kasih-Nya, memberkati kita semua, menyertai kita terus-menerus, membuat beruntung hidup kita. Yang berarti katakan amin. Apakah kita masih berkata, celaka saya, di dunia gak ada orang yang memperhatikan saya. Tuhan sedang memperhatikanmu. Kalau engkau susah hari ini, ekonomimu susah, keadaanmu susah, karirmu susah, ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Mari katakan kepada Tuhan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Katakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku diserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
Saudara, bukankah roti di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ini darahmu Tuhan. Ini tubuhmu yang tercabik-cabik. Dan darahmu tercurah untuk menebus dosa kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Ampuni. Ampuni pelanggaran kami. Ampuni yang menyedihkan hatimu. Ampuni yang membuat engkau menjadi sedih. Membuat engkau menjadi susah. Karena apa yang kami lakukan. Ampuni. Kalau engkau diingatkan tentang sesuatu, minta ampun sama Tuhan. Minta ampun. Kalau engkau disuruh mengampuni, ampuni. Ampuni. Sekalipun menyakitkan, sekalipun sulit. Kalau Tuhan ingatkan hari ini, ampuni. Maka engkau harus melepaskan pengampunan itu. Karena Tuhan berkata, aku tidak akan pernah mengampuni kalau engkau tidak mengampuni. Dia juga mengajarkan doa, ampunilah dosa kami Tuhan, seperti kami juga mengampuni dosa orang yang bersalah kepada kami. Kalau engkau diingatkan tentang hal ini, berdoa. Berdoa sebelum kita minum. Dalam persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami. Ampuni. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Saudara-saudara, anggur yang kita angkat, bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Dengan rasa hormat, mari kita minum bersama-sama. Dalam nama Yesus. Mari ucapkan terima kasih kita. Kau baik Tuhan. Terima Kami kasih. bangga punya Allah seperti-Mu Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau baik. Engkau sangat baik. Ya Rama ya Sane. Ya Rama ya Sane.
Tapi semua yang kami dengar, semua yang kami bisa tangkap, kami meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus yang akan memberikan pertumbuhan, berakar, berbuah, sehingga hidup kami akan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Di dalam nama Yesus, mari kita semua yang berdoa katakan bersama-sama. Amin. Amin. Haleluya. Sekarang kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Saudara diberkati siang hari ini untuk kita memasuki masa Prapaskah ini ya. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Boleh angkat tangannya untuk kami berkenalan. Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang ibadah di gereja ini, boleh? Angkat tangannya. Ada? Atau jemaat yang setia? Oh, puji Tuhan, jemaat yang setia. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya. Biar minggu depan kita bisa lebih lagi beribadah. Ya, sekali lagi diinfokan untuk yang online dan onsite pagi jam 9 dan onsite jam 11 siang gitu ya. Jadi ada 2 kali, yang pagi online dan onsite. Onsite-nya di mana? Di Zoom. Jadi Bapak Ibu Saudara harus punya aplikasi GBI Pejaten ya. Aplikasinya namanya GBI Pejaten, bukan, aplikasinya namanya GBI Pejaten Village. Ya, sekalipun kita sudah namanya GBI Pejaten Upper Room, tapi di aplikasinya masih GBI Pejaten Village. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara bisa mengunduh ini baik di Play Store ataupun di App Store. Ya, dan Bapak Ibu Saudara dapat masuk ke link ibadah untuk bisa menerima link Zoom-nya gitu ya. Lalu untuk informasi gereja, baik rumah doa atau apapun juga ada di sini semua, ya. Pastor message apa namanya kalau yang tiap bulan tuh? VOP gitu ya. Pesan-pesan gembala sidang ada di sini semua. Ya, jadi diunduh ya aplikasinya ya di Play Store GBI Pejaten Village. Gitu ya. Oke, dan bagi Bapak Ibu Saudara juga yang ingin mendaftarkan diri sebagai jemaat juga bisa di aplikasi ini. Ada linknya langsung. Dan bagi Bapak Ibu Saudara juga yang membutuhkan pelayanan ada di sini juga. Ada kontak personnya, semuanya ada. Semua departemen ada di sini. Baik dari anak, GC, youth, ya imam musik, semua ada di sini. Ya, jadi tolong dikunjungi. Ya, karena informasi kita ada di sini semua. Permohonan doa juga ada di situ linknya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa dari kita semua, karena seringkali dalam persoalan kita tidak bisa sendiri. Kita harus bersama-sama bergandengan tangan. Katakan amin. Oke, dan di bangku Bapak Ibu Saudara ada 2 amplop bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persepuluhan pakai yang cap merah. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan umum di amplop yang satunya lagi. Gitu ya. Itu aja. Dan ya. Oke. Mulai minggu depan kita akan masuk ke doa puasa lagi ya, dipersiapkan minggu depan tanggal 9 sampai 30 April. Ya, seluruh pengerja dan jemaat untuk kita masuk ke dalam doa puasa kita sama-sama di minggu depan. Ya, selama 22 hari untuk kita berdoa untuk musim penuaian di era Pentakosta yang ketiga. Itu saja. Mari kita akan akhiri untuk ibadah kita di siang hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri untuk kita berdoa bersama-sama. Sebentar.
besar anugerah-Mu, Berlimpah kasih-Mu, katakan semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sungguh anugerah Tuhan begitu besar atas kami semua Tuhan. Terima kasih buat kebenaran-Mu yang boleh disampaikan oleh gembala kami di tempat ini Tuhan. Ada Tuhan pimpin kami untuk hati kami tertuju hanya kepada Tuhan. Hati kami hanya terpaut kepada Tuhan. Karena kami tahu saat hati kami terpaut kepada Tuhan, kehidupan kami akan Tuhan pimpin. Daya tarik dunia tidak dapat menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Daya tarik dunia tidak bisa menghancurkan kami, karena ada kasih Tuhan yang begitu besar. Terima kasih buat segala hal yang boleh kami nikmati Tuhan sampai saat ini Tuhan Yesus. Ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Karena itu kami berdoa Tuhan, kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang sudah sembuh dari COVID-19 varian Omikron ini Tuhan. Kami berdoa terus Tuhan untuk Evelyn Gracia Pandin Tuhan, untuk keponakan dari Bu Mercy Tuhan. Biar Tuhan yang terus beri pemulihan yang sempurna Tuhan Yesus. Terus kami berdoa untuk Bapak Ronald Edi Situmorang, suami Bu Brigitas Simbolon, teman Bu Tina Tuhan. Tuhan yang jamah beri kesembuhan Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Bu Priska, Bu Rita, Mama Friska Tuhan. Kemoterapi sudah semakin baik dan sudah bisa berjalan. Dengan tongkat Tuhan kiranya memberikan kesembuhan yang sempurna Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Tio Marpaung Tuhan, untuk pemulihan kesehatannya, agar bisa melayani bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Ibu Tio Hernita dan Bapak Bilson Marpaung Tuhan Yesus, orang tua dari Bang Franto dan Sheni Tuhan. Biar Tuhan yang memberi kesembuhan untuk Inang dan Amang ini Tuhan Yesus. Tuhan beri kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Sheni dan Franto yang terus memperhatikan Inang dan Amang Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati Tuhan. Dan juga berkati untuk Bang John Tuhan, untuk pemulihan pasca operasi di batu ginjalnya Tuhan. Tuhan yang memberkati dan memimpin Tuhan. Kami berdoa untuk Merlai Dina, kakak Sonia Tuhan, operasi tumor stadium. Biar Tuhan yang beri kesembuhan dan pemulihan Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Ibu Oni Tuhan, kiranya kandung kemihnya Tuhan sembuhkan dengan sempurna Tuhan. Kami berdoa untuk anaknya Pak Robin Tuhan, pengerja di tempat ini, pasca operasi utus buntu, Tuhan yang beri kesembuhan dan pemulihan Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang akan ujian Tuhan hari-hari ini Tuhan Yesus. Tuhan yang pimpin Tuhan. Untuk yang SD kelas 6 yang akan ujian akhir mereka, biar Tuhan yang memberkati Tuhan. Persiapan yang SMP untuk ujian praktek mereka, Tuhan juga yang memberkati Tuhan Yesus.
Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Engkau begitu baik. Dan pada akhirnya kami berdoa untuk yang berulang tahun di hari ini, bahkan di bulan ini, bahkan di minggu ini Tuhan. Tuhan yang memberkati Tuhan Yesus, panjang umur. Tuhan berikan Tuhan Yesus, dan biar kasih-Mu Tuhan nyatakan Tuhan. Bahkan yang ulang tahun keluarga-keluarga Tuhan, suami istri ulang tahun pernikahan, Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang terus pimpin Bapa dalam sorga. Terima kasih. Engkau begitu baik, Engkau begitu luar biasa buat setiap kami semua Tuhan. Pimpin kami di minggu ini Tuhan, dalam segala hal yang harus kami hadapi dan kami lewati. Untuk kami tidak lari, karena ada Tuhan yang akan menyertai setiap kami semua Tuhan Yesus. Dan minggu depan kami akan kembali datang di tempat ini, ataupun di online untuk beribadah Tuhan. Dengan bersuka cita, karena kami memiliki kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih, dan kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Sempurnakan dengan berkat dari gembala kami tempat ini Tuhan Yesus. Mari kita sempurnakan ibadah kita dengan berkat yang terbaik yang berasal dari Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Allah yang adalah sumber berkat itu. Angkat kedua tangan kita dengan iman percaya. Allah tidak pernah memalingkan wajahnya darimu. Allah senantiasa menyinari engkau dengan wajahnya. Sehingga kasih karunia, damai, sejahtera, sukacita senantiasa berlimpah-limpah. Engkau terima sempurna dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan kuasa serta pengurapan Roh Kudus menyertai. Mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua anak-anak Tuhan yang diberkati. Dan akan terus menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Katakan bersama-sama. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tetap sehat dan semangat. Tuhan memberkati. Kiranya